Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, barusan saja kita dihebohkan dengan virus corona yang berasal dari kota Wuhan di negeri Cina. Virus corona ini sampai di Indonesia bahkan pada tanggal 13 Oktober 2020 itu sampai 337 jiwa orang Indonesia terpapar dan 11.000 diantaranya meninggal dunia. Salah satu mengantisipasi virus corona adalah dengan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Jokowi, yaitu dengan melakukan vaksinasi. Dan di Indonesia, vaksinasi itu pertama kali dilakukan pada Bapak Insinyur Joko Widodo. Alhamdulillah, berarti virus itu siap digunakan, vaksinasi itu siap digunakan untuk masyarakat Indonesia. Bicara vaksinasi itu erat kaitannya dengan sistem kekebalan yang ada dalam tubuh kita. Ini materi kita berikutnya. Nah, sistem kekebalan itu implementasinya adalah dengan vaksinasi. Berarti vaksinasi yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Jokowi itu sebagai bentuk aplikasi implementasi dari materi sistem kekebalan. Nah, apa fungsi kekebalan dalam tubuh kita di mana ini diberikan oleh Allah sejak lahir? Yang pertama di sini adalah melindungi tubuh dari serangan benda asing, ya, melindungi tubuh dari serangan benda asing, bisa kuman, bisa virus, bisa bakteri. Selanjutnya, fungsi yang kedua di sini yaitu ini. Menghancurkan jaringan tubuh yang rusak atau adanya perbaikan jaringan, sehingga tubuh-tubuh yang kita rusak diperbaiki oleh sistem kekebalan dalam tubuh kita. Yang ketiga, fungsinya di sini adalah mengenali dan menghancurkan sel abnormal, sel yang tidak normal. Biasanya selnya ini akan membelah tidak terkendali yang disebut sebagai kanker. Itu akan dihancurkan oleh sistem kekebalan dalam tubuh kita. Selanjutnya, sistem pertahanan tubuh kita itu meliputi dua. Yang pertama adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik, di mana sistem pertahanan ini itu untuk menanggulangi berbagai macam kuman yang menyerang tubuh kita. Yang kedua adalah sistem pertahanan tubuh spesifik, di mana sistem pertahanan tubuh spesifik ini itu hanya pada jenis virus atau bakteri tertentu. Nah, ketika kuman masuk ke dalam tubuh kita, yang pertama adalah akan melewati pertahanan tubuh non spesifik. Itu sebagai pertahanan pertama. Itu bisa kulit, bisa membran mukosa. Membran mukosa itu adalah lapisan kulit yang ada setelah epitel. Ini akan mengeluarkan cairan atau menyerap cairan. Selanjutnya adalah cairan sekresi dari kulit dan membran mukosa, bisa keringat, bisa ludah. Pertahanan kedua adalah inflamasi. Ini peradangan ketika tubuh kita terluka. Sel-sel fagosit, sel-sel darah putih yang memakan kuman, protein antimikroba, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang selanjutnya yang ketiga, ketika ini tidak bisa tertanggulangi, maka akan menghadapi pertahanan tubuh spesifik. Ini melawan kuman-kuman tertentu. Pertahanan ketiga ini yaitu meliputi limfosit dan antibodi. Selanjutnya, kita akan membahas yang pertama, sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Apa itu sistem pertahanan tubuh non-spesifik? Sistem pertahanan tubuh non-spesifik di sini, itu yang pertama adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik yang tidak membedakan patogen. Patogen itu adalah zat atau kuman atau makhluk hidup yang menyerang tubuh kita. Yang satu dengan yang lain, sehingga semua patogen itu akan dilawan. Yang kedua,
sistem pertahanan tubuh ini melibatkan beberapa jaringan tubuh. Bisa kulit, bisa silia, bisa rambut-rambut dalam hidung kita untuk melawan kuman yang menyerang tubuh kita atau patogen. Nah, selanjutnya ini merupakan sistem kekebalan tubuh yang dimiliki kita sejak lahir. Misalnya kulit kita, misalnya rambut-rambut di dalam rongga hidung kita, rambut-rambut di dalam trakea kita, saluran pernapasan. Nah, sistem pertahanan tubuh ini bekerja lebih spesifik dibandingkan dengan pertahanan tubuh, bekerja lebih cepat ya dibandingkan dengan sistem pertahanan tubuh spesifik. Karena pertahanan tubuh spesifik adalah pertahanan tubuh yang kedua. Yang ketiga adalah tahap-tahap pertahanan tubuh non spesifik. Nah, dalam melawan patogen itu apa? Patogen itu adalah kuman makhluk hidup yang menyerang tubuh kita, merugikan tubuh kita, bisa virus, bisa bakteri. Dalam melawan patogen, sistem pertahanan tubuh non spesifik ini melibatkan dua garis pertahanan. Garis pertahanan yang pertama adalah eksternal. Garis pertahanan yang kedua itu adalah internal. Garis pertahanan pertama itu dilakukan oleh bagian luar tubuh, seperti kulit kita, membran mukosa itu lapisan kulit yang kedua, dan cairan sekresi, cairan-cairan yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Misalnya di dalam mulut kita ada kelenjar ludah, itu bisa membunuh kuman. Selanjutnya garis pertahanan kedua ini melibatkan kerja sel atau senyawa kimia tubuh. Misalnya fagositosis itu adalah menelan yang dilakukan oleh makrofag sel darah putih. Inflamasi itu sel peradangan dari ketika kita terluka, atau protein antimikroba, protein yang akan melawan kuman-kuman yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, mekanisme pertahanan tubuh non spesifik di sini ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pertahanan permukaan tubuh. Yang kedua, inflamasi. Yang ketiga, fagositosis. Yang keempat adalah protein antimikroba. Sebetulnya nanti akan kita bahas, yaitu sel natural killer, sel pembunuh jaringan-jaringan abnormal. Maka kita bahas satu persatu. Nah, di sini pertahanan tubuh non spesifik yang pertama adalah pertahanan tubuh di permukaan. Ini meliputi yang pertama pertahanan fisik. Pertahanan tubuh dilakukan di kulit dan membran mukosa untuk menghalangi masuknya patogen kuman yang meragukan dalam tubuh. Kulit kita itu sel epita itu rapat sehingga sulit ditembus oleh kulit kita. Selanjutnya pada lapisan terluar kulit kita itu mengandung keratin dan sedikit air. Itu dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme kuman-kuman yang menyerang tubuh kita. Yang kedua adalah pertahanan mekanis, dilakukan oleh rambut hidung. Di hidung kita ini ada rambut-rambut. Nah, ini ada rambut itu untuk menyaring kuman-kuman yang masuk. Silia yang ada pada trakea, silia pada saluran pernapasan kita. Ini nanti akan menangkap kuman-kuman yang merugikan tubuh kita, dikembalikan ke luar tubuh melalui mulut. Tidak ada namanya wahing seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah ini, pertahanan kimiawi, dihasilkan oleh sekret cairan yang dihasilkan oleh kulit kita, oleh membran mukosa. Misalnya cairan dalam mulut kita, ludah, itu bisa membunuh kuman. Lalu ada lagi keringat kita. Di keringat kita itu pH-nya 3-5 sehingga suasananya asam. Ini akan mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang ada dalam kulit kita, di mana mikroorganisme itu menyerang tubuh kita. Nah, pertahanan permukaan tubuh yang keempat adalah pertahanan biologis. Di dalam kulit kita dihasilkan oleh populasi bakteri yang tidak berbahaya.
yang hidup di kulit dan membran mukosa ini nanti akan berkompetisi dengan kuman-kuman yang merugikan tubuh kita untuk mendapatkan makanan, sehingga kuman-kuman itu mati karena kekurangan makanan, kalah bersaing dengan bakteri baik yang ada di dalam kulit kita. Ini harus kita syukuri pada Allah. Ini kekebalan yang dimiliki kita sejak lahir. Kalau ini tidak berfungsi, pertahanan di permukaan tubuh, maka tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Selanjutnya yang kedua, mekanisme pertahanan tubuh non spesifik. Nah, yang kedua ini adalah inflamasi atau peradangan ketika tubuh kita terluka. Ini merupakan bentuk respon tubuh terhadap kerusakan jaringan. Itu apa fungsinya? Mencegah infeksi patogen. Patogen itu kuman yang menyerang tubuh kita menyebar ke jaringan lain. Ketika kulit kita terluka, tubuh kita terluka, maka kuman-kuman patogen masuk ke dalam tubuh kita. Ini nanti akan menyebabkan cepatnya aliran darah di dalam pembuluh darah kita. Sehingga di sini nanti sel darah putih akan menyerang patogen, memakan patogen, kuman-kuman yang menyerang tubuh kita. Orang kalau kena inflamasi itu biasanya akan kulit lukanya terasa nyeri, kemerahan, panas, bengkak, dan hilangnya fungsi dari jaringan kita. Itu berarti kalau sampai terjadi peradangan pada luka kita, maka menunjukkan sel darah putih kita telah bekerja memakan kuman-kuman yang masuk melalui luka. Ini ada dalam tubuh kita sejak lahir. Selanjutnya yang mekanisme pertahanan tubuh non spesifik yang ketiga adalah fagositosis. Apa itu fagositosis? Yaitu suatu mekanisme pertahanan tubuh dengan jalan mencerna, memakan mikroorganisme atau partikel asing. Kalau ada kuman yang masuk dalam tubuh kita, maka akan ada sel darah putih, bagian dari sel darah putih memakan kuman tersebut. Bagaimana prosesnya? Pertama, ketika ada kuman yang masuk, ada pengenalan. Berarti sel darah putih itu mengenal dari kuman yang masuk tadi. Lalu sel darah putih akan melakukan pergerakan mendekati kuman tersebut. Sel darah putih selanjutnya akan melekat pada sel darah kuman tersebut. Akhirnya sel darah putih ini akan menelan kuman penyakit. Alhamdulillah. Setelah itu dicerna oleh sel darah putih. Nah, kalau ini sudah dicerna, maka akan dikeluarkan. Biasanya dalam bentuk nanah. Berarti kalau ada nanah di dalam tubuh kita, itu berarti sel darah putih telah memakan kuman tersebut. Nah, ini yang ketiga. Selanjutnya mekanisme pertahanan tubuh fisik yang keempat adalah ini. Adanya protein antimikroba dalam tubuh kita. Salah satu protein antimikroba adalah protein komplement. Itu nanti akan melubangi dinding dan membran plasma pada bakteri yang merugikan tubuh kita. Nah, ketika ini bakteri yang menyerang tubuh kita dilubangi, maka zat-zat garam ini akan masuk. Zat-zat garam akan masuk. Nah, akibatnya garam itu akan merusak sel bakteri hancur tersebut. Sehingga sel bakteri yang menyerang tubuh kita itu menjadi mati. Selanjutnya yang kelima, mekanisme pertahanan tubuh non spesifik itu adalah sel natural killer. Ini akan membunuh sel-sel abnormal, sel-sel yang membelah tidak terkendali. Bisa karena radiasi, itu kanker. Itu misalnya sel tumor dan sel yang terinfeksi patogen. Sel-sel ini akan bekerja sebelum sistem pertahanan tubuh spesifik akan aktif kembali. Inilah
tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita untuk melawan kuman-kuman penyakit. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.